Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf sebelumnya. Saya ingin meminta waktunya sebentar. Saya akan melakukan praobservasi dalam rangkaian supervisi akademik. Boleh tidak Bu? Boleh, dengan senang hati. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan dari supervisi akademik ini ya Bu ya. Jadi kegiatan ini itu bertujuan untuk pengembangan dari Ibu Wawa terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan saya bisa mensupervisi Ibu Bu? Hari Sabtu boleh. Hari Sabtu ya, tanggal berapa Bu? Tanggal 3 Februari 3 Februari ya. Oh iya, siap. Jadi nanti pada hari Sabtu tanggal 3 Februari saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu ya, dan akan melakukan supervisi akademik. Kemudian saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, terkait dengan tujuan proses pembelajaran Ibu, kira-kira tujuan apa saja yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran pada hari Sabtu itu? Insya Allah pas kebetulan pada hari Sabtu tersebut jadwalnya masuk ke masa anak memahami masa pubertas ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada tujuan yang harus dicapai, di antaranya satu, definisi atau pengertian dari masa pubertas tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang identik bagi laki-laki atau bagi perempuan yang sudah masuk ke masa pubertas. Kemudian yang ketiga, mungkin dampak anak yang sudah masuk ke dalam masa pubertas apa saja gitu, dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya itu kalau boleh saya rangkum ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu ada memahami pengertian dari masa pubertas, yang kedua ciri-ciri pubertas, dan yang ketiga dampak serta ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat anak memasuki masa pubertas. Ya itu tujuannya ya Bu. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran itu nanti apa saja ya Bu? Mungkin area pengembangan yang akan saya capai itu dilihat dari keaktifan ya, dilihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian dari pengetahuannya serta keterampilan secara sosial ya. Untuk area pengembangannya itu yang pertama dilihat dari keaktifan ya Bu. Selanjutnya dari ketiga aspek yang selalu kita perhatikan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial. Selanjutnya untuk strategi Bu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan pada hari Sabtu besok? Mungkin strategi yang akan saya gunakan strategi diferensiasi. Ya, dan yang terakhir Bu, harapan kedepannya Ibu itu proses pembelajarannya itu seperti apa Bu? Harapan saya proses pembelajaran itu dapat lancar. Harapan saya pada saat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak dapat memahami dari kegiatan pembelajaran tersebut dan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih Ibu, mungkin untuk kegiatan praobservasi dirasa cukup ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya, sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
berdoa selesai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal semua? Hafal. Yuk. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Alhamdulillah, tepuk tangan. Pada hari ini kita akan belajar membawa tema tentang masa pubertas. Apa katanya? Masa pubertas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Memahami pengertian atau definisi masa pubertas. Yang kedua, memahami ciri-ciri pubertas. Ketiga, dampak ya, memahami dampak pubertas. Dan cara atau hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami pengertian dari masa pubertas. Yang kedua, memahami ciri-ciri dari pubertas. 3, memahami dampak pubertas dan hal-hal yang harus diperhatikan dari dampak mengalami pubertas. Baik. Sekarang dari pengertian atau definisi masa pubertas. Yang dimaksud dengan masa pubertas itu adalah masa anak-anak di mana telah tumbuhnya hormon apa? Estrogen. Betul. Bagi siapa itu? Bagi perempuan. Estrogen bagi perempuan. Betul. Tepuk tangan untuk Fadli. Tepuk tangan. Sedangkan untuk laki-laki ada yang namanya hormon apa? Testosteron. Betul. Tepuk hebat. Nah, pinter ya. Nah, jadi dari masa pubertas itu adalah masa di mana tumbuhnya hormon estrogen bagi laki-laki, bagi perempuan maaf, ya, yang akan membentuk sel telur. Sedangkan
dari pubertas ini ada dua dampaknya, yaitu tumbuhnya atau perubahannya secara psikis maupun secara fisik. Secara fisik artinya badan tulang kita itu akan membesar, akan tambah tinggi, ya. Akan ada ototnya pada laki-laki, akan ada tumbuh bulu-bulu halus, ya. Ada yang sudah tumbuh halus di sini? Belum. Oh, tenang, nanti kalian akan mengalami masa itu, ya. Baik. Setelah laki-laki, perempuan akan ada yang berubah dari tubuhnya. Hormon estrogen itu apa? Ayo, bagi perempuan ada apa perubahan pada fisiknya? Membesarnya pinggul, betul. Mana pinggul mana? Ya, pinggulnya itu akan membesar ukurannya, ya. Dari kalian kelas 5 kalau sekarang sudah mengalami pubertas berarti pinggulnya akan berubah, akan lebih besar. Kemudian selain pinggul ada apa lagi? Ya, betul. Di bagian dada perempuan itu ada yang akan membesar, namanya payudara. Selain itu apa lagi? Tunggu, bulu-bulu halus sama tidak dengan laki-laki? Nah, tapi tempatnya berbeda. Kalau laki-laki biasanya ada di mana saja? Tunggu halus, bulu halus itu di mana? Kalau itu berarti sama. Yang bedanya di mana? Kumis, betul. Laki-laki di kumis. Perempuan punya kumis tidak? Tidak. Ya, kebayang kalau perempuan berkumis. Wah. Selain kumis, selain bulu halus, laki-laki itu yang terlihat oleh semua orang di mana? Di leher, betul. Apa namanya? Coba pegang laki-laki, japunnya sudah tumbuh belum? Ada yang tumbuh? Siapa? Irgi sudah tumbuh? Wah, sini Irgi sudah mengalami, baru sudah masuk ciri-ciri kalau sudah ada. Nah, definisi sudah jadi, maksud ibu ulangi. Pengertian dari pubertas itu apa tadi? Masa di mana tumbuhnya apa? Ayo. Di mana ada tumbuhnya perubahan bagian tubuh kita, ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, barusan fisik sudah, sekarang psikis, secara psikis. Ya. Secara psikis, perempuan identik ingin selalu diperhatikan, ya, ingin selalu dimanja. Kalau laki-laki, kalau punya masalah psikisnya, dia cenderung bagaimana? Iya, dan menyelesaikannya secara apa? Secara rasional dan secara praktis. Tepuk tangan untuk Neng Siva. Tepuk tangan. Baik. Nah, sekarang ciri-ciri sudah dipahami ya. Tadi kalau perempuan, ciri-ciri kalau sudah pubertas itu ada apa? Tumbuh payudara, tumbuh besar, kulit akan lebih halus, suara akan lebih lembing, ya. Nah, sekarang ada lagi. Kalau laki-laki di malam hari tidur, ada mimpi. Kita sebut dengan mimpi basah. Perempuan tidak akan mengalami hal itu, ya. Itu akan dialami oleh laki-laki. Kalau perempuan akan mengalami luruhnya atau rusaknya sel telur yang
ada. Nah, berarti kalian sudah masuk ke ciri-ciri sudah pubertas. Ya. Nah, proses luruhnya telur itu kalau kalian sudah dewasa berarti sel telurnya itu tidak mengalami pembuahan. Kalau mengalami pembuahan bagaimana dampaknya? Akan tumbuh janin, betul, akibat ada pembuahan antara sperma dan sel telur, betul. Kalau kalian sudah masuk waktunya atau ke masa itu belum ya, kalian mah masih anak-anak, artinya masih panjang perjalanannya. Teruslah untuk belajar. Nah, cara mengatasi itu kita perlu satu, mengarahkan diri kita untuk ke hal-hal yang lebih aktif. Apa? Berolahraga, beribadah, ya. Untuk apa? Untuk tidak terjadi masa puber itu terus berlarut dalam hati, ya. Maksudnya keinginan atau hasratnya itu, ya. Kalau kalian masa sekarang masa pubernya tidak dikelola dengan baik, nah, ada terjadi pernikahan dini, ya. Masih kecil sudah punya anak. Akibat dari kalian tidak bisa mengelola apa? Masa pubertas. Nah, itu. Selain itu, kalau kita sudah puber itu, ya, dari badan kita itu akan mengeluarkan aroma. Ada tidak? Contoh dari kegiatan berolahraga, berkeringat, ya, panas-panasan, lari-larian, masuk ke dalam kelas, bajunya basah dengan keringat. Coba pintu ditutup, akan ada aroma apa? Baunya sedap tidak? Nah, bau sedap itu dari mana asalnya? Dari keringat, betul. Akibat hormon kita itu sudah apa? Sudah aktif. Hormon apa namanya? Hormon apa? Estrogen dan hormon testosteron. Nah, cara mengatasi agar aroma atau dari badan kita itu yang kurang sedap, caranya bagaimana? Menjaga kebersihan. Kalau pagi-pagi ke sekolah menggunakan wewangian, menggunakan hand body, menggunakan deodoran, ya. Mandinya pakai sabun tidak? Pakai. Harus bersih, rambutnya keramas. Pakai apa? Sampo. Giginya jangan lupa, harus digosok. Menggunakan apa? Pasta gigi, ya. Menggunakan sikat, menggunakan pasta gigi untuk mengurangi apa? Betul, ya. Secara terang-terangan atau secara jelas tuh, ya. Ini sudah memahaminya bahwa kalau sudah hormon dari perempuan dan laki-laki itu yang sudah masuk ke masa pubertas itu akan masuk apa? Akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Maka dari itu kita perlu melakukan hal-hal yang untuk mengurangi bau tersebut. Mandi menggunakan minimal berapa hari sekali? Berapa kali dalam sehari? Ya, gosok gigi minimal berapa kali dalam sehari? 2, betul. Nah, selain itu kalau berkeringat itu dibiarkan keringat itu bercucuran atau harus bagaimana? Bagaimana? Ganti baju, betul, bisa dengan mengganti baju. Ada juga dengan bagaimana?
mendinginkan dulu badan di luar ya. Kipas-kipas dulu boleh. Atau ambil tisu, ambil sapu tangan, sikat dulu keringatnya ya. Betul? Paham sekarang? Nah, sekarang setelah itu ya, setelah memahami kalian dampak dari badan kita yang sudah masuk ke masa puber itu, ada juga yang harus diperhatikan bagi tubuh kita ini. Apa? Yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui apa? Makanan, betul. Makanan juga harus kita perhatikan. Makanan yang bagaimana? Sehat, ya, yang bergizi, ya. Tubuh kita itu perlu nutrisi, ya. Nutrisi itu, apakah semua makanan itu sehat? Ya. Apakah menyimpan di mana saja itu sehat? Jadi kita itu harus memperhatikan tempat, ya. Terus jenis makanannya, takarannya atau ukurannya, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tuh. Baik, dari situ ada yang mau bertanya? Paham semua? Definisi dari masa pubertas, ciri-cirinya, terus dampak dari pubertas, serta hal yang harus diperhatikan dari masa pubertas itu. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, coba kalian sekarang kerjakan atau diskusikan, ya. Coba berhitung. Padli 1 sampai 4 ya. Dari Padli. 1, Padli. Itu. 2. 1. 2, 3, 4. 2. Baik. Yang merasa dirinya tadi berhitung memegang angka 1 gabung. Siapa yang tadi angka 1 bergabung? Siapa yang angka 2 bergabung? Ayo. Ayo, yang angka 3 semua. Cari temanmu tadi yang memegang tadi angka 3. Geser tadi, cari di sini untuk 1. Kelompok 1 ke sini, geser. Geser sayang. Udah di sini kamu nomor 1. Yang nomor 1 pindah ke sini, semua yang nomor 1. Ada 5 tadi teh ya? Tuh, yang nomor 1 sini. Yang nomor 2 bawa kursinya, pindah, bawa kursinya ke sini. Yang nomor 2 di sini, nomor 2. Nomor 2. Nomor 3 di belakang. Nomor 5 sini ini. Tuh. So, boleh geser. Geser. Ayo. Geser. Ya, 1. Ini semua yang berpegang nomor 1. Ini semua berpegang nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Baik, ya. Sekarang coba diskusikan oleh teman kalian, bersama teman kalian. Ibu tulis ya. Buat dalam tabel.
Yo buat tabel ya. Diskusikan dengan temanmu ciri fisik pubertas anak laki-laki itu apa saja. Tulis di sini ya. Ada kolom. Ada berapa? Tahu fisik? Iya. So. Diskusikan artinya bertanya atau berdiskusi itu mencari informasi dari teman. Apa pendapat Ilsa? Gitu. So, ngobrol ulah cari kuenya. Nah, ngobrol gitu. Hadir dengan teman sekelompoknya dong. Ya, berdiskusi. Jika cakap sekelompoknya mau ngapain? Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Coba Hilda ke depan. Tuliskan ciri fisik perubahan anak atau ciri fisik pubertas anak laki-laki. Silakan. Tuliskan ke depan. Di papan tulis boleh. Nih. Ya. Nah, tepuk tangan untuk Hilda. Ya, sekarang ciri fisik pubertas anak perempuan Asifa boleh ke depan. Tuliskan
kalian sudah menjawab ya soal atau ciri-ciri dari pubertas baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tepuk tangan dan tepuk hebat untuk teman kalian. Hebat. Sekali lagi. Hebat ya. Nah, lanjut. Sekarang kalian sudah memahami apa dari pengertian masa pubertas. Jadi masa pubertas itu apa? Masa di mana berubahnya fisik dan psikis siapa? Anak laki-laki dan perempuan. Ulangi semuanya. Masa pubertas adalah itu masa di mana berubahnya fisik dan psikis anak laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya bagi anak laki-laki dan perempuan: satu, anak laki-laki dua, suara yang jadi berat, tumbuh bulu-bulu halus, dan yang terakhir dadanya semakin beda. Sedangkan di perempuan semakin beda, terus ikut betul, terus sudah memahami definisi, sudah memahami ciri-ciri. Sekarang yang ketiga dari tujuan pembelajaran tadi adalah dampaknya dari masa pubertas, yaitu apa? Dampaknya apa? Akan mengeluarkan apa dari badan kalian itu? Kalau aroma badan kita akan berubah. Cara mengatasinya? Menjaga kebersihan. Ya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Maaf. Belum ya. Jadi anak-anak, pintar-pintarlah mengolah emosi kita, baik emosi positif maupun emosi negatif, dampak dari masuknya kita ke masa pubertas ya. Kemudian salurkanlah bakat dan minat kalian ya, agar apa? Agar kalian itu tidak merasa jenuh ya. Bagaimana caranya? Rajin berolahraga, terus beribadah ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian cara mengatasi kalau kalian punya masalah, dibicarakan ya. Kalau perempuan itu identiknya suka menangis ya. Kalau ada masalah itu suka menangis di kamar, nutup diri, tidak mau keluar, bahkan lupa sampai makan. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian laki-laki juga sama. Kalau ada masalah itu bisa diceritakan. Sama siapa ceritanya? Sama orang tua bisa, sama ibu juga bisa, sama teman. Jangan semua sama teman, tapi lihat dulu temannya ya. Teman yang bagaimana yang dapat memahami diri kita. Nah, tuh dari ibu kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Untuk yang pertama, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Bebe yang telah hadir dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Wawat yang telah bersedia duduk di sini Bu. Kami kemarin hari Sabtu telah melaksanakan observasi Bu, observasi pembelajaran kelas 6 jadi di
dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Nah, terkait observasi tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah setelah menyajikan pembelajaran pada hari Sabtu, perasaan saya senang ya. Mengapa ya? Karena dalam pembelajaran hari Sabtu itu tujuan pembelajaran itu alhamdulillah tercapai. Mungkin ada kekurangannya ya, ada sedikit karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Tapi dari hasil tes gitu kan, melakukan pembelajaran, anak-anak mampu untuk menjawab dan menyebutkan dan mengungkapkan apa yang dia tahu sesuai dengan pertanyaan. Untuk keseluruhan tapi menyenangkan ya, Bu ya. Ya. Ya, untuk yang kedua yaitu apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan, Bu? Alhamdulillah sesuai. Ya, yang direncanakan itu teknik pembelajaran dengan menggunakan teknik dan yang diferensiasi ya, berdiferensiasi yaitu teknik pembelajaran di mana anak yang mampu di satu kelompokan dan anak yang menurut saya kurang gitu ya di satu kelompokan, tetapi dengan jenis pertanyaan dan tesnya itu berbeda. Untuk selanjutnya, bisakah Ibu menceritakan hal-hal apa saja yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang kemarin? Ya, kebetulan pada proses pembelajaran kemarin itu mengambil tema tentang masa pubertas ya. Masa pubertas di mana masa anak-anak kelas 6 itu sedang merasakan sekarang atau sedang mengalami gitu ya. Jadi kebetulan dalam kehidupan nyata pun nyambung gitu dengan apa yang sedang dipelajari. Jadi pas begitu saya menanyakan apa itu pubertas atau pengertian pubertas, terus ciri-cirinya itu bagaimana, kebetulan mereka itu sudah mengalaminya, sudah dapat membedakannya dan bahkan merasakannya. Jadi sesuai ya, Bu, yang nyambung dengan anak ya. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, apakah sudah tercapai atau belum, Bu? Kalau menurut saya sih secara keseluruhan sudah ya. Dilihat dari praktek pembelajaran atau kegiatan kemarin itu, ketika anak ditanya coba ungkapkan atau pengertian dari pubertas anak mampu. Kemudian ketika menyebutkan ciri-cirinya juga anak mampu mengerti. Terus dampaknya juga, terus cara mengatasinya juga anak mampu. Bahkan anak itu sekarang sudah dia menggunakan parfum ke sekolah itu, terus membawa tisu untuk menyekat keringat gitu, terus memasang juga parfum di ruangan gitu ya, untuk mengurangi katanya ketika setelah istirahat merasa gerah dan aroma dari badan kita itu katanya ada yang khas itu ya keluar gitu. Ketika pintu tertutup sedang pembelajaran mungkin ada yang kurang sedap ya unik gitu kan ya. Alhamdulillah sampai saat itu saya merasa bangga dan saya merasa senang sekali gitu, karena anak-anak sudah memahami hal tersebut gitu ya, dan dapat mengatasinya, solusinya ya, solusi untuk mengatasi tersebut ya. Baik, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, tadi kan kepuasannya, Bu. Sekarang kesulitannya, kira-kira yang dirasakan oleh Ibu ataupun oleh siswa dalam proses pembelajaran yang kemarin ada tidak? Ada yang kan ciri-ciri perkembangan atau ciri-ciri dari pubertas itu ada yang berubah ya dari anak tersebut secara fisik mungkin bisa terlihat secara psikis itu yang
yang secara psikis ya, yang anak itu sulit untuk memahami psikis itu apa gitu kan. Ya setelah diterangkan apa itu psikis dan adakah yang mengalami hal tersebut, terus bagaimana cara mengelolanya agar emosi kita itu tersalurkan gitu, agar kita bisa mengelolanya. Alhamdulillah dia dapat memahami dengan cara yang mungkin pendekatannya secara pribadi ataupun ungkapannya. Anak-anak itu mengungkapkan dengan rahasia, mengungkapkan secara tertulis yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Seperti itu Bu. Ya, itu kesulitan dan juga solusinya ya, Ya, sudah solusinya sudah sudah. iya iya. Iya. Mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan sekian, namun satu lagi rencana kedepannya untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kira-kira bagaimana Bu? Rencana saya dalam pertemuan pembelajaran berikutnya mengenai atau membahas tentang tema masih dalam pubertas ini, mungkin anak diajak untuk mengamati usia sebelum pubertas dan usia setelah pubertas. Jangan dilihat dari umur gitu ya, dari pendidikannya, menjelang pendidikan usia segitu teh lagi di kelas berapa, kemudian setelah menyelesaikan atau setelah melaluinya masa pubertas itu bagaimana gitu, dilihat dari atau mengamati dari kakak-kakaknya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk segala sesuatunya. Untuk selanjutnya silakan Ibu barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya. Terima kasih Ibu Gina, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Wawat, mungkin sudah membantu kita ya, membantu kami melakukan atau mensukseskan kegiatan program pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Terima kasih sudah membantu Ibu Gina. Terus tentang percakapan tadi sudah cukup menarik ya Bu. Sudah ada tujuan dari tujuan pembelajaran tadi udah disampaikan ya Bu Gina ya. Kemudian tentang rencana tindak lanjutnya juga sudah. Nah mungkin nanti ada satu lagi Bu yang Bu Gina mungkin perlu ditambahkan mungkin ya Bu Gina, tentang lembar rencana pengembangan diri seperti yang tadi Bu Gina. Seperti yang tadi. Ya, nah itu tentang lembar rencana pengembangan diri. Jadi nanti Ibu Wawat bisa diberi lembar rencana pengembangan diri untuk pengembangan aktivitas pengembangannya, tentang misalnya tentang disiplin positif atau tentang penerapan strategi pembelajarannya Ibu, dan tentang mungkin tadi yang terakhir udah ada 4 kali itu Ibu. Mungkin saya tunggu Pak Indah. Terima kasih Ibu. Untuk tindak lanjutnya mungkin kedepannya saya akan memberikan lembar observasi lembar pengembangannya kepada Ibu Wawat, dan kalau tidak salah itu dilaporkan juga ya Bu ya. Ada laporannya pasca observasi. Ada lembar pengembangan ya. Terima kasih sudah diingatkan Ibu. Observasi, terus pelaksanaan, terus ada pasca, terus ada lembar pengembangannya itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Cukup sekian penginten Bu, hatur nuhun karena segala rutina. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, saran dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila saya melakukan banyak kesalahan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.